Malam Sabtu 27 Juli 2024 dengan judul Sungguh Tuhan Ada di Sini. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai 25. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungannya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami berikan puji syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini hingga sampai malam hari ini. Sebentar kami akan membaca dan atau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar ataupun kami baca berikut dengan pembahasannya. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, 3 ayat bacaan kita malam hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada perikop bacaan kita sejak hari Kamis pagi tentang karunia roh. Sekali lagi Rasul Paulus menutup perikop ini dengan penekanan tentang karunia bernubuat sebagai bentuk penyertaan Tuhan kepada umatnya, sama seperti kita telah baca di ayat 1-4 yang akan saya ulang sebagai berikut. 1 Korintus pasal 14 ayat 1-4. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Tuhan sudah menunjukkan pada umatnya sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa apa yang dinubuatkannya pasti terjadi. Mulai dari menghukum Adam, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, kemudian menghukum umat manusia yang kelakuan sudah rusak dengan air bah di zaman Nuh. Kemudian Tuhan juga yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir selama lebih dari 300 tahun di bawah pimpinan Musa. Sampai kemudian Yosua sebagai pengganti Musa mengawal umat pilihan Allah masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemudian Tuhan juga menubuatkan tentang hukuman pembuangan ke Babel karena para pemimpin dan imam bangsa Israel tidak dapat membawa umat Tuhan menuju cara hidup yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kemudian Tuhan juga memberikan pembebasan dari Babel di bawah pimpinan Ezra, Nehemia. Kemudian Tuhan pun merestorasi hubungan melalui Yesus dan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pada ke-12 murid. Semuanya itu tercatat dalam Alkitab. Ya, termasuk nubuat tentang kedatangan Juru Selamat ke dunia yang diimani oleh Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya, di atas Simeon ini, yang padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Alkitab mencatat kejadian ini adalah pada saat Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah pada saat berumur 8 hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar jangan terbuai dengan karunia bahasa roh atau glossolalia dalam bahasa Yunaninya. Karena karunia ini dapat diterjemahkan agar orang lain dapat mengerti artinya.
Sama seperti kejadian pada para murid Yesus di hari Pentakosta yang menerima pencurahan Roh Kudus atau Roh Allah dalam bentuk tiupan angin keras dan lidah-lidah api, sehingga kemudian mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa yang digunakan oleh para peziarah yang ada di Yerusalem saat itu. Sehingga para peziarah tersebut yang antara lain terdiri dari orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan orang-orang daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Mereka semua dapat mengerti tentang karya besar Allah yang disampaikan oleh ke-12 rasul dalam bahasa penduduk dari luar daerah yang hadir pada saat itu. Kejadian seperti di hari Pentakosta inilah yang diumpamakan oleh Rasul Paulus sebagai potensi yang merugikan seperti kita baca bersama dalam ayat 23 tadi. Yaitu, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Kenapa gila? Karena tidak ada yang dapat mengartikan atau menerjemahkan bahasa roh itu, sehingga menjadi tidak efektif, bahkan cenderung sia-sia. Seperti Rasul Paulus sudah sampaikan sebelumnya dalam bacaan Alkitab kita di hari Selasa yang lalu, yaitu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sehingga menurut Rasul Paulus, adalah lebih baik jemaat di Korintus saat itu lebih mengusahakan atau mendayagunakan atau empowering karunia atau karisma yang secara tradisi sejarah sudah jelas terbukti, valid, proven, yaitu karunia bernubuat. Karena Tuhan memang memberikan karunia ini kepada para nabi dan orang-orang pilihannya, termasuk kepada Rasul Paulus sekalipun. Jemaat yang kasih Tuhan, melalui nubuat, orang yang belum percaya kepada kehendak atau firman Tuhan pun dapat diyakinkan melalui bukti-bukti berupa fakta kejadian sejarah di masa lampau, bahwa tujuan Tuhan tentang masa depan untuk umatnya pasti akan terlaksana, dan sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Allah hadir bagi kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Rasul Paulus adalah saksi hidup yang hidupnya sudah dirubah 180 derajat dari seorang persekutor atau penganiaya pengikut Kristus sampai kemudian menjadi murid Yesus atau Rasul Yesus atau pengajar ajaran Yesus atau penginjil. Demikianlah Tuhan akan memakai setiap orang yang dikasihinya untuk mengambil bagian di dalam pembangunan jemaatnya di dunia ini. Sama seperti Yesus sudah nubuatkan juga dalam perintahnya yang kita kenal dengan amanat agung yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan inilah nubuat Yesus tentang kita, yang kemudian menjadi hakikat hidup kita sebagai orang Kristen, alias murid Yesus. Tuhan Yesus mau agar orang lain dapat melihat melalui sikap hidup kita bahwa Tuhan sungguh ada di dalam setiap aspek kehidupan kita, dikala suka maupun duka, kapanpun dan dimanapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan renungan yang telah kami baca bersama. Kami dengarkan bersama. Ingatkan kami ya Tuhan untuk mengejar karunia atau karisma yang jauh lebih berguna, jauh lebih efektif, yang dapat berguna bagi pembangunan jemaat-Mu dimanapun Kau tempatkan kami. Bukan karunia-karunia yang mungkin secara manusia adalah hebat karena kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami beberapa kali mencuri kemuliaan-Mu. Kami mendahului kehendak-Mu. Kami meninggikan diri kami seolah-olah
karunia yang kami dapatkan itu adalah karena kesalahan hidup kami. Ampunilah kami akan semuanya itu, akan sikap hidup kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, jadikanlah kami saksi Injil-Mu dalam kehidupan kami, melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kami, melalui karya-karya kami, sehingga orang lain dapat melihat bahwa kami murid-Mu memang berbeda daripada manusia di dunia ini. Kami mampu memperlihatkan pandangan-pandangan ke depan positivisme dibandingkan negativisme, bahwa hidup ini walaupun penuh tantangan, penuh pergumulan, penuh tanda tanya, tapi pasti dapat berjalan dengan baik, dapat terlaksana dengan baik, karena Engkau beserta dengan kami. Dan semua hal itu dapat kami buktikan melalui penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa tidak ada hal negatif yang dapat menjadi bahan bantahan daripada orang di sekitar kami. Karena Engkau senantiasa menjaga kami. Dan itulah bukti nyata daripada kasih-Mu kepada umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.